Oke, lanjutan dari perkuliahan geospasial, teman-teman coba bisa membuka di open source lab, di mana kita bakalan menemukan banyak sekali source ataupun sumber aplikasi QGIS teman-teman dari 2008 sampai yang terbaru. Oke, dari open source lab ini akan saya bagikan linknya. Kemudian dari open source lab ini teman-teman nanti bisa Ctrl F saja, kemudian mencari versi 2.14. 2.14 ini tinggal di enter, nanti jangan menginstal yang tidak saya sarankan, kemudian pilih yang saya sarankan teman-teman, pilih yang QGIS versi 2.14 yang punya setup x84 dan 64. Kenapa? Karena memang karena kita daring, jadi saya tidak tahu apa device-nya teman-teman, kemudian laptopnya spesifikasinya seperti apa, apakah dia 32 bit atau 64. Jadi untuk mengantisipasi itu, kita coba menggunakan source ataupun installer yang bisa berjalan di dua versi ini. Jadi pakai yang x86 atau 64, nanti dia akan mencocokkan sendiri dengan spesifikasi komputer teman-teman ataupun laptop teman-teman. Oke, semoga nanti tidak ada yang pakai Mac ya, karena kalau nanti ada yang pakai Mac, nanti versinya akan berbeda ataupun nanti akan saya kasih link tersendiri. Oke, untuk yang Windows, install lah yang setup x86 ataupun 64. Nanti key-nya itu ada di 2.14 versinya. Untuk ukurannya sekitar 300 MB-an, jadi saya sarankan untuk teman-teman sembari downloadnya itu sembari bekerja saja, kemudian nanti mungkin bisa ditinggal yang di menata berkas ataupun melakukan pelayanan dan lain-lain. Oke, yang sebelum installer ataupun menginstal itu silahkan download, pastikan wifi-nya itu menggunakan wifi, jangan menggunakan data seluler karena memang lumayan besar filenya dalam tanda kutip. Kemudian saya menyarankan untuk tidak mendownload menggunakan browser teman-teman, karena memang lumayan setengah gigaan ya, 300 MB sekian ya. Oke, nanti kalau saya sih menggunakan bantuan IDM teman-teman, jadi mungkin bisa menginstal plugin ya di Firefox-nya ataupun Chrome-nya menggunakan Internet Download Manager, nanti dia membantu mempercepat proses buffering dalam download ya. Kemudian sebelum masuk install, proses penginstalan, saya menyarankan teman-teman untuk mengecek di bagian baterai teman-teman terlebih dahulu, kemudian masuk untuk mengantisipasi proses penginstalan nanti kan agak berat. Kemudian menggunakan aplikasi QGIS itu memang cukup berat. Jadi di laptop teman-teman, device-nya masing-masing itu saya sarankan untuk meceng ataupun merubah dari biasanya sih kita pakai antara base performance efisien sama balance ya, dirubah ke base performance. Jadi prosesor penggunaan efisiensi dari tenaganya kita boost, jadi kita loss ke performance. Jadi prosesornya akan bergerak sedikit kencang ataupun nanti akan dimentokkan nanti kinerjanya. Saya coba contohkan seperti ini. Ini spek laptop saya pakai Intel Celeron N4020. Jadi dalam tanda kutip spek laptop untuk mengetik ya, bukan untuk program berat. Walaupun itu ya, coba kita sedikit coba QGIS ini kita install di laptop yang ya mungkin saya rasa teman-teman speknya tidak jauh beda, ataupun nanti kalau ada di atas ini malah lebih bagus. Kalau yang untuk yang ada ataupun sama, mungkin laptop saya bisa jadi benchmark karena saya tidak pakai PC ya, karena PC-nya di rumah. Oke,
Saya menunjukkan ini untuk benchmark ataupun tolak ukur nanti ya untuk menggunakan. Nah ini kalau baterainya kita loss performanya, jadi CPU-nya akan bekerja lebih kencang seperti itu. Oke, untuk spek laptop saya coba lihatkan jadi supaya bisa tahu nanti ya. Oh, untuk menghindari pertanyaan, bisa nggak sih di laptop saya yang seperti ini. Nah, ini coba saya lihatkan spek laptop saya. Sebentar, agak ini mulai nge-lag. Sebentar. Nah, ini adalah spek yang saya pakaikan. Wah, di mana saya pakai merek Advan ya. Nah, di sini RAM-nya ada 8, di mana CPU-nya dua CPU ya, di sini dual core. Ya. Kecepatannya sih ada di 1,1, tapi karena baterainya saya loss tadi bisa nyentuh di 2,4 nanti untuk GHz-nya. Jadi saya sarankan dari teman-teman sebelum menginstal itu baterainya di best performance. Oke, ini saya close. Ini bisa jadi benchmark untuk teman-teman bahwa um, bisa lah, harusnya bisa ya. Kalau di laptop saya bisa, di laptop teman-teman harusnya bisa juga. Saya close. Oke, balik lagi ke instalan teman-teman. Kalau sudah mendownload, nanti akan dapat file seperti ini, QGIS 2.14. Untuk versi revisinya sih ada di 21 ya. 21, kemudian revisi pertama, setupnya yang X86 dan 64. Oke, kita install. Oke, walaupun saya udah install ya, nih coba saya reinstall kembali. Install, kemudian yes. Oke, ditunggu saja karena ini saya sudah menginstal. Saya coba install kembali. Oke, supaya bisa dijadikan sebagai panduan ya. Next, kita next saja. Oke, untuk installingnya teman-teman bisa merubah ya, tidak harus di data C, tapi saya sarankan di data C ataupun bisa dipindah ke data D, data E, jadi menyesuaikan daripada penyimpanannya di mana, di space mana yang lebih hijau ya. Biasanya kalau di data C itu udah merah, udah full. Jadi kalau saya sih di data C saja. Ini saya uninstall terlebih dahulu. Oke, sebentar. Ini saya pause dulu. Oke, lanjutkan teman-teman. Sekarang kita tinggal klik next saja untuk menginstal. Kemudian ini adalah lembar agreement-nya ataupun persetujuannya teman-teman. Tinggal diklik agree saja. Kemudian seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita bisa menginstal di drive lainnya ataupun directory lainnya selain directory C ya, bisa ke D, E, dan lain-lain. Kemudian ada spesifikasi untuk space-nya yang diminta itu 1,6 giga teman-teman untuk spek nafasnya ya, ataupun untuk berjalannya program itu require-nya itu mintanya 1,6 giga. Kemudian di sini yang terdeteksi saya punya adalah di laptop saya untuk space direktorinya atau penyimpanannya 50 sekian giga. Kita next. Oke, kemudian kita tidak perlu mencentang daripada SHP daripada yang menjadi bawaan daripada QGIS, kita abaikan saja karena kita nggak perlu Alaska dan lain-lain, nggak perlu ya. Ini kita install saja. Oke, saya sarankan ketika menginstal itu diklik show detail teman-temannya untuk melihat detail daripada proses installernya ataupun instalasinya ya. Nah ini di show saja untuk melihat biasanya sih terjadi error ya kalau tidak dilihat secara detail itu akan apa ya, tidak terdeteksi errornya. Biasanya sih error itu kalau ketika penginstalan itu ada di
.py kemudian .dll itu biasanya driver-driver bawaan daripada sistem yang tidak terdeteksi kesamaannya dengan yang ada di laptop kita ataupun Microsoft ya. Biasanya sih seperti itu. Kemudian cara mengatasinya kalau ketemu yang seperti itu biasanya menggunakan mendownload kembali driver yang kurang. Biasanya sih .NET ya yang kurang itu kalau kita biasanya kalau yang error itu DLL itu biasanya menggunakan .NET. Oke. Ini kita tunggu saja teman-teman sampai selesai penginstalan. Oke, jika sudah nanti dia akan muncul seperti ini, berarti ini sudah selesai, sudah berhasil terinstall teman-teman. Patch-nya juga sudah berhasil terinstall, berarti kita tinggal klik finish saja. Kemudian dia nanti akan masuk kepada aplikasinya ya, otomatis. Biasanya dia akan otomatis terbuka. Atau jika tidak keluar, nanti teman-teman bisa buka di Windows teman-teman masing-masing, masuk ke GIS. Semoga tidak crash ya di GIS-nya ya, karena QGIS. Nah, di sini ada beberapa teman-teman aplikasi yang terinstall. Jadi ada bawahnya ada banyak ya, tidak hanya QGIS saja yang terinstall, melainkan ada QGIS browser, kemudian QGIS desktop, kemudian Qt designer dan lain-lain ya untuk widgetnya. Nanti ketika kita menambahkan plugin widget, nanti bisa menggunakan uh, launcher ataupun nanti Qt designer ini. Tapi yang kita pakai adalah QGIS desktop teman-teman. Nanti bisa di open kalau sudah berhasil terinstall seperti di laptop saya tadi ya. Nah, untuk laptop yang dengan prosesor N4020 seperti saya mungkin akan sedikit makan waktu ketika membukanya. But ini menjadi apa ya? Bukan problem sih sebenarnya. Mungkin butuh kesabaran saja karena memang QGIS ini agak berat di awal ya jalankannya. Nah, ini prosesor saya langsung mentok jadi 100. Agak berat di awal nanti, tapi kalau udah masuk biasanya lebih lancar. Cuman di sini berat karena saya sambil merecord juga teman-teman. Jadi mungkin kalau di laptop teman-teman nanti akan lebih lancar lagi. Oke, ini saya pause, saya skip dulu. Nanti kalau udah muncul baru kita lanjutkan. Oke, sudah berhasil masuk ke desktopnya. Halaman awal, tampilan awal akan muncul seperti ini ketika kita berhasil menginstal teman-teman. Jadi saran saya kalau tidak ingin melihat kembali jendela ini ataupun window daripada pop-up ini, kita klik centang saja. Ini adalah QGIS yang akan kita gunakan untuk praktek nanti, di mana di pertemuan selanjutnya kita akan mengenal daripada browsernya, kemudian mengenal daripada menunya, toolbarnya, kemudian pluginnya nanti sampai kepada layout daripada mappingnya. Oke, untuk kali ini mungkin boleh teman-teman try coba dulu untuk menginstal. Nanti kalau ada problem silahkan komen di bawah ataupun bisa juga komen di e-learningnya, bisa juga uh, menghubungi via Japri ya, bisa juga seperti itu. Oke, silahkan mencoba dan melakukan reporting installnya seperti apa. See you next time teman-teman.